Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sangat apresiasi sekali kepada Universitas Negeri Yogyakarta karena menyelenggarakan seminar nasional tentang K3 dan intinya di dalamnya yaitu ingin berbudaya K3. Yang selama ini memang kita dari pemerintah bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 memang kita mencanangkan bahwa tahun 2015 adalah Indonesia berbudaya K3. Mohon maaf ini suaranya memang agak sedikit terganggu karena memang flu. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sedianya yang hadir di sini adalah Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi beliaunya berhalangan hadir sehingga menunjuk saya untuk bisa memberikan materi tentang masalah K3. Baik, ini memang masalah K3 ini sebaiknya dimiliki ataupun dipahami itu adalah sejak dari dunia pendidikan. Kami berkomitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja itu sebetulnya tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi tanggung jawab dari seluruh masyarakat dalam artian pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja. Makanya kami berharap untuk mempelajari K3 ini tidak hanya pada saat memasuki dunia kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seharusnya memang memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kami dari Dinas Tenaga Kerja juga menyampaikan kepada seluruh SMK agar di situ memang ada materi kurikulum tentang K3 sehingga nanti adik-adik sekalian kalau memasuki dunia kerja memang sudah mengerti tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, mungkin sedikit cerita bahwa kalau bekerja itu adalah kita harus memahami tentang norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Sebetulnya norma kerja itu bagaimana diatur dengan adanya upahnya harus sesuai dengan upah minimum kabupaten. Jam kerjanya diatur yaitu 1 minggu 40 jam, kemudian boleh memakai 5 hari kerja, boleh 6 hari kerja. Selebihnya itu harus dibayar lembur. Lembur pun dibatasi karena jangan sampai kita menginginkan pekerjaan kemudian kita mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi lemburnya adalah dibatasi maksimal itu adalah 3 jam sehari, kemudian seminggu adalah 14 jam. Kaitannya kalau kita kondisi lelah, kalau dipaksakan bekerja, kami mohon pada Bapak Rektor pada saatnya nanti untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita nanti ke akhirnya izinkan saya mohon maaf ya. Kalau kita 3 jam sehari kemudian 14 jam seminggu, kalau bekerja terus menerus dipaksakan akan mengalami kelelahan sehingga akan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Jadi sebetulnya di aturan ketenagakerjaan semuanya sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan, baik waktu kerjanya maupun gajinya, dan harus dipahami bahwa adik-adik sekalian bekerja harus memahami tentang peraturan perusahaan.
Baik, sebetulnya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah melindungi para pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Ini berlaku bagi pekerjaan yang sifatnya formal maupun informal. Sebetulnya pekerjaan formal itu seperti apa? Pekerjaan formal itu adalah ada yang mempunyai tempat kerja, kemudian ada pimpinan perusahaan, ada tenaga kerja, dan definisi tempat kerja itu bisa di udara, di laut, dan di darat. Nah, kalau yang namanya industri informal itu adalah industri yang dikelola sendiri ataupun masih industri kecil. Nah, apakah itu juga harus menerapkan K3? Iya, jawabannya adalah iya. Semua pekerja harus dilindungi baik norma kerjanya maupun K3-nya. Kemudian menjamin setiap sumber produksi yang dipakai adalah secara aman dan efisien, dan menjamin proses produksi berjalan lancar. Sebetulnya keselamatan dan kesehatan kerja itu dilindungi itu sejak dari kapan sih? Keselamatan dan kesehatan kerja yang di sini kita muatannya itu adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Undang-undangnya sebetulnya sejak tahun 70. Tapi gema K3-nya masih belum seluruhnya ditaati. Terbukti masih adanya kecelakaan kerja. Contohnya kemarin kecelakaan kerja antara awak mobil tangki dengan di lintasan kereta api. Itu berarti menunjukkan komitmen keselamatan dan kesehatan kerjanya masih belum optimal. Kemudian perlindungan itu sejak kapan? Sejak mulai berangkat dari tempat kerja sampai dengan pulang kerja pun itu harus dilindungi. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, kalau berangkat bekerja itu kan sebetulnya sebelum masuk waktu kerja. Masuk kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore umpamanya. Tapi dia berangkat dari rumah kan jam 7, kemudian menuju tempat kerja, masuk kerja jam 8. Nah, antara perjalanan menuju tempat kerja itu kalau terjadi kecelakaan kerja itu sudah harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan harus disantuni oleh pimpinan perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau yang dulunya namanya jam sostek. Kalau terjadi kecelakaan, kalau sampai dia tidak masuk bekerja, kemudian sampai terjadi kecacatan, prosentase kecacatan kali 80 bulan upah santunannya. Jangan dianggap bahwa kecelakaan kerja itu adalah merupakan suatu takdir, tapi kecelakaan kerja adalah memang harus dianalisa sebab kejadiannya. Makanya itu perlu ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Sasaran K3 di dalam Undang-Undang Nomor 170 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan, dan yang akhirnya akan dicapai dengan nihil kecelakaan kerja. Nah, sebetulnya amanah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi memang program K3 yang kita harapkan yang ada di perusahaan itu adalah program promotif preventif. Bagaimana kita memprogramkan bahwa kecelakaan kerja itu jangan sampai terjadi dengan adanya program-program K3, yaitu sampai dengan dicapainya nihil kecelakaan kerja. Outcome-nya adalah menekan resiko ataupun kerugian. Kemudian kebijakan keselamatan dan
dan Kesehatan Kerja Nasional, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, visinya adalah Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja di tahun 2015. Untuk itu kami dari jajaran Disnakerteran sangat apresiasi kepada Universitas Negeri Yogyakarta bahwa sebetulnya untuk yang di teknik mesin ini sangat berpotensi sekali untuk dalam memasuki dunia kerja. Masa depannya akan lebih bagus kalau adik-adik sekalian ini bisa menjadi nanti tangan kanannya daripada pimpinan perusahaan dengan adanya penerapan K3. Karena dengan adanya Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja ini, di setiap perusahaan diwajibkan untuk membentuk organisasi P2K3 atau yang disebut dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 170, yaitu di pasal 10-nya memang diwajibkan untuk membentuk organisasi P2K3, ataupun kalau nggak P2K3 akan namanya menjadi EHS, HSE, dan EHS Environment Health Safety atau Safety Health Environment dan Occupational Health Safety. Itu bisa, dan ada Permenakernya, Permenaker 04 tahun 87. Jadi adik-adik sekalian ini bisa nantinya mengikuti kursus sebagai ahli K3. Nantinya akan di perusahaan dalam melaksanakan program-program K3 itu nantinya akan menjadi sebagai koordinator pelaksanaan program K3, dan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan akan, kalau mempunyai sertifikat di bidang K3, akan mempunyai nilai tawar yang lebih dibandingkan yang tidak mempunyai sertifikat K3. Dan kalau mengikuti sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai seorang ahli K3, ini nantinya akan bisa dipakai seumur hidup kita bekerja. Tinggal nanti kita bisa memperpanjang selama masa berlakunya 3 tahun, nantinya akan bisa diperpanjang selama 3 tahun itu. Kemudian misi dari keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah meningkatkan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita tidak hanya harus ada organisasi P2K3-nya saja, tapi karena kita misinya di dalam Undang-Undang 170, yaitu preventif, promotif preventif, sehingga kita dalam penerapannya dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan meningkatkan peran serta pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Strateginya adalah baik, mungkin adik-adik bisa bertanya, bagaimana kalau tadi yang terjadi kecelakaan kerja kemudian dia tidak diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, siapa yang akan menyantuni? Tetap pimpinan perusahaan harus menyantuni sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seandainya bekerja kemudian terjadi kecelakaan, baik kecelakaan itu karena lalu lintas pulang berangkat
bekerja, yang menyantuni adalah pimpinan perusahaan. Jadi prosentase kecacatan kali 80 bulan, Pak. Kemudian kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, strateginya adalah pemantapan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman K3. Mungkin bertanya, siapa sih yang mengawasi peraturan perundang-undangan, ditaatinya peraturan perundang-undangan di dalam perusahaan atau industri? Itu adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di dalam setiap kabupaten kota itu ada pegawai pengawas ketenagakerjaan, baik kabupaten kota maupun provinsi. Sehingga kalau perusahaan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan, bisa kita lakukan pemeriksaan pemberian baik nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2, dan selanjutnya bisa diadakan penyidikan kalau memang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi penjenjangan di kami setelah dididik pegawai pengawas, nanti pegawai pengawas spesialis, dan kemudian dididik untuk bisa melakukan penyidikan dengan adanya PPNS tadi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peningkatan pembangunan SMK3 di tempat kerja memang sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang 13/2003, bahwa kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah sifatnya wajib. Kemudian pelaksanaan kerjasama antar negara, antar daerah, dan dengan pihak-pihak terkait dalam kaitannya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pendekatan K3 itu adalah pendekatan hukum. K3 adalah merupakan ketentuan peraturan perundangan. Pendekatan ekonomi adalah K3 memang mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Sebetulnya K3 itu seperti layaknya upah, dan seperti saya tadi katakan dari pertama, bahwa di dalam perusahaan itu ada norma kerja dan norma K3. Nah, norma K3 ini adalah merupakan hak dasar daripada pekerja seperti layaknya upah. Dan apabila di dalam perusahaan tidak menerapkan K3, sebetulnya pekerja berhak menolak untuk dipekerjakan di situ sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang 170 di pasal 12-nya, berhak menolak. Tapi kadang-kadang karena nggak mau menolak dengan alasan nanti nggak diterima kerja, nggak dapat pekerjaan. Nah, ini sebetulnya berhak menolak dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian pendekatan kemanusiaan, yaitu kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban dan keluarganya. Coba bisa kita bayangkan, jangan kecelakaan kerja itu dianggap sebagai suatu takdir. Kita contohkan di dalam dunia konstruksi, banyak karena pekerja itu dengan latar pendidikan yang SD saja kadang nggak lulus, tapi dia terampil dalam mengukir, membuat bangunan, tapi kemudian mengalami kecelakaan kerja, dan mereka tahu santunan kecelakaan kerja adalah besar, maka kadang sudah memang takdir suamimu seperti itu, jadi dianggap kecelakaan itu suatu takdir, dan mereka juga tidak tahu harus mengurusnya kemana. Dan kalau sampai meninggal dunia, santunannya adalah 40 juta. Tapi dia, karena dia ketidaktahuan, dia dikasih ongkos penguburan cuma 2 juta, bilangnya oh pimpinan perusahaannya baik ya, masih care.
Padahal santunannya, kompensasinya adalah lebih besar dari itu. Tapi kalau kita nantinya sebagai pimpinan perusahaan seperti itu, siapa yang berbuat nanti pasti ada balasannya. Karena jangan ini dibilang sudah kecelakaan kerjanya memang takdir suamimu seperti itu, jangan lapor kemana-mana, jangan lapor ke Nakerteran. Kalau lapor ke Nakerteran, otomatis akan kita lakukan untuk sesuai santunan yang ada di dalam Undang-Undang 392 yang sekarang adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pekerjaan apapun, kalau kontraknya, umpamanya bagaimana Bu? Kalau kontraknya hanya cuma 1 bulan, kontraknya hanya 2 bulan, nggak sampai 1 tahun, itu tetap harus ada santunan minimal, ada santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian. Memang perlindungan tenaga kerja itu ada jaminan pemeliharaan kesehatan yang akan di-cover oleh BPJS Kesehatan, kemudian jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tapi karena ini pekerjaannya tidak sampai 1 tahun, boleh ikut hanya jaminan kecelakaan kerja dan hanya dengan jaminan, dan yang kedua jaminan kematian. Masalahnya nanti kalau mengadukan ke kami kecelakaan kerja akan dibayar. Kemarin kami menangani kasus bahwa dia pekerja di Bantul, dia seorang pekerja dari Bantul, tapi ditugaskan di Aceh, tapi kecelakaan kerjanya di Aceh, tetap akan kami kenakan, dan dia hanya mengikuti asuransi pada asuransi tertentu, bukan BPJS yang wajib diikuti. Akhirnya dia tetap dikenakan sesuai aturan Undang-Undang 392. Dan anak-anak magang pun seharusnya memang diasuransikan kecelakaan kerja maupun asuransi kematian. Jadi kita bayangkan kalau dia pencari nafkah utama, dia tidak tahu, kemudian dia harus menghidupi 3 orang anaknya, kemudian dia mempunyai istri yang tidak bekerja, otomatis keluarga itu akan berubah menjadi, ekonominya akan berubah menjadi terombang-ambing ataupun mengalami kemiskinan. Apakah kita mau seperti itu dengan mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah suatu takdir dan memang harus diprogramkan? K3 itu tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, tapi bagaimana kita menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Dan kami dari Kementerian Tenaga Kerja memberikan reward kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan adanya penghargaan Zero Accident, penghargaan penerapan SMK 3 untuk dalam kalau perusahaan memang benar penerapan K3. Kemudian pendekatan kemanusiaannya, K3 adalah melindungi pekerja dan masyarakat. K3 adalah bagian daripada hak asasi manusia. Tapi kadang pekerja kita itu terlalu berani ataupun ini dia ini tidak bahwa K3 itu masih diabaikan dengan alasan diberikan alat pelindung diri, merasa risih. Dari dulu saya bekerja seperti ini nggak pakai alat pelindung diri tidak apa-apa. Nah, inilah komitmen daripada pimpinan perusahaan agar K3 ini kalau perlu dituangkan di dalam peraturan perusahaan, sehingga kalau bekerja supaya kedisiplinannya memperhatikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau perlu, kalau tidak menggunakan alat pelindung diri, diberikan sanksi yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, baik sanksi secara lisan dulu, sanksi secara tertulis,
sampai dengan PHK. Karena kaitannya K3 adalah memang benar-benar harus diperhatikan kaitannya dengan nyawa manusia. Pengertian K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan pencemaran dan penyakit akibat kerja ataupun accident prevention. Programnya adalah peningkatan intensitas, kualitas pengawasan keselamatan dan kesehatan, peningkatan pelaksanaan K3, meliputi kualitas dan kuantitas penerapan SMK 3, kemudian peningkatan fungsi pembinaan manajemen dengan dukungan administrasi, sumber daya, dan perwujudan pemerintah bersih dan transparan, akuntabel dan bebas KKN ya. Dan selanjutnya memang bicara K3 tidak hanya bisa dengan 1-2 jam hanya beberapa menit, tapi memang kalau bicara K3 memang banyak programnya ya, sehingga kami menerapkan di tempat kerja memang harus ada organisasi P2K3, harus ada bagaimana melakukan risk assessment-nya, bagaimana melakukan manajemen risikonya, kemudian bagaimana melakukan behavior based safety-nya, sehingga memang program K3 itu memang benar-benar untuk program pencegahan. Baik ini dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, kita menerapkan bahwa harus ada penetapan kebijakan, kemudian dengan penetapan kebijakan sehingga semua tanpa kecuali harus kalau di tempat kerja penerapan tentang K3, dan K3 menjadi tanggung jawab pengurus tempat kerja dan pengusaha. Kecelakaan kerja merugikan tenaga kerja dan perusahaan dalam skala makro, merugikan produktivitas nasional. K3 bersifat normatif dan pelaksanaannya adalah bersifat wajib. Nah ini peraturan perundangannya, ini yang saya sebutkan sebagai pengawas ketenagakerjaan dan pengendalian administrasi K3 dengan adanya operatornya itu harus mempunyai surat izin mengoperasikan alat, dan alatnya harus selalu dilakukan sertifikasi peralatan alat-alat K3 karena kaitannya dengan risiko bahaya. Jadi mengajukan permohonan ke Diknaker, kemudian ini kan sertifikat baik untuk alat maupun tadi kalau mengajukan sebagai seorang ahli K3, khusus K3. Ini harus cepat-cepat masalahnya ya. Mohon maaf. Kemudian ini kalau kita definisi kecelakaan, ini kecelakaan dari rumah tadi ke tempat kerja, itu kalau umpamanya dari rumah ngantar anak dulu ke sekolah, kecelakaan di sini ini bukan kecelakaan kerja, tapi kecelakaan di luar hubungan kerja. Tapi yang dimaksud dengan kecelakaan dalam hubungan kerja itu adalah berangkat dan pergi pulang kerja itu dinyatakan kecelakaan kerja. Seperti kayaknya yang pekerja di lepas pantai atau daerah terpencil, dalam berangkat pun itu sudah dimasukkan ke dalam kategori jam kerja. Kemudian kalau kecelakaan kerja sendiri adalah kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja atau plant. Nah ini pengertian hazard adalah sumber bahaya. Gimana nih
baik tadi ya, hazard itu adalah potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada tenaga kerja, alat, bahan maupun mesin, lingkungan yang ada di tempat kerja. Kemudian pola pencegahan kecelakaan melalui peraturan, standarisasi, kemudian penelitian, persuasi asuransi dan penerapannya. Kemudian dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang UUD 45, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang tadi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ini adalah hak dasar daripada pekerja, bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di pasal 87-nya, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen K3 itu diatur dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengenai sanksi hukum di bidang K3, memang gak sama dengan sanksi hukum apabila mempekerjakan anak, tidak membayar upah, itu adalah sanksinya 100 juta sampai dengan 400 juta. Tapi kalau untuk sanksi di bidang K3 itu adalah di pasal 190 maksud saya, adalah sanksinya adalah sanksi administrasi. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 87 tidak menerapkan SMK 3, itu adalah sanksi administrasinya berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembatalan persetujuan, dan sampai dengan terakhir adalah pencabutan izin. Kemudian tujuan daripada undang-undang ini adalah memberikan perlindungan atas keselamatan pada tenaga kerja, orang lain, dan sumber produksi yang dapat dipakai secara aman dan efisien. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah di darat, air maupun udara. Jadi di laut pun kalau memang itu di tempat kerja di kapal laut itu juga termasuk tempat kerja. Di udara, di pesawat itu adalah tempat kerja. Kemudian Menaketran adalah pengawasannya, itu ada pegawai pengawas dan ahli K3. Nah, tadi kita sebutkan bahwa di dalam perusahaan harus ada organisasi K3. Sebetulnya itu adalah nantinya adalah kita sebagai kepanjangan tangan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam penerapan K3 yang ada di perusahaan. Jadi ada di perusahaan harus ada ahli K3, dokter perusahaan, dan ada organisasi P2 K3. Selanjutnya nanti kalau seandainya sebagai seorang ahli K3 itu juga bisa mendirikan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, baik di bidang pembinaan pelatihan, periksa uji. Jadi kursusnya hanya sekali tapi bisa dipakai seumur hidup. Kemudian kewajiban pengurus di pasal 8 itu harus ada pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau perusahaan yang sudah berkomitmen terhadap K3 harusnya ada pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki tempat kerja. Biasanya kalau perusahaan yang sudah komitmen dengan K3, dia tidak akan mau dengan adanya surat
surat keterangan dokter. Pasti ada dokter pemeriksanya sendiri di dalam perusahaan. Contohnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang komit terhadap K3, biasanya kita gugurnya di tes kesehatan karena memang kita tidak yang komitmen terhadap K3 dia tidak mau dengan adanya penyakit akibat kerja. Karena penyakit akibat kerja jangan sampai dia dari awal sudah ada penyakit tapi dia nanti ngeklaimnya di tempat kerja dengan alasan kejadiannya di tempat kerja. Karena berbeda. Penyakit akibat kerja santunannya sama dikategorikan dengan kalau seandainya kebisingannya di tempat kerja itu melebihi 85 desibel. Contohnya perusahaan tekstil. Kemudian debunya ada debu kapas. Sekarang kita bayangkan pekerja debu kapas sehari 8 jam sehari, 40 jam seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, tentunya akan terganggu sehingga dengan adanya penyakit akibat kerja. Kalau memang benar terkena penyakit akibat kerja, itu adalah santunannya adalah seperti santunan layaknya terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau umpamanya terjadi bisinosis, kalau umpamanya di pekerjaan yang ada debu kapasnya, itu nanti akan didiagnosa dokter memang kalau cacat parunya ada kecacatan, prosentase kecacatan akan dikali 80 bulan tadi. Kemudian kalau cacat fungsi pun seperti itu. Kalau terjadi telinga, namanya kalau nak kebisingan, namanya tuli, pasti noise hearing loss itu adalah cacat total, maksudnya tidak, namanya tuli tidak akan bisa disembuhkan. Sehingga memang ada santunan kecacatannya. Kemudian di pasal 9 menjelaskan dan menunjukkan kondisi dan bahaya di tempat kerja. Penyediaan alat pelindung di pasal 14-nya harus disediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma. Ini mohon maaf ini ya karena ini dikejar, jadi harus cepat-cepat. Kemudian harus ada laporan kecelakaan, menempatkan secara tertulis dan memasang poster menyediakan alat pelindung diri. Memang itu adalah kewajiban dari perusahaan. Kemudian model identifikasi kita melakukan pengawasan di perusahaan akan ditaatinya peraturan perundang-undangan. Jadi kita ini kemudian nanti kalau ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kami akan memberikan nota pemeriksaan hasil daripada kunjungan ke perusahaan. Kemudian ini ya peraturan perundang-undangan kami sebetulnya seluruhnya sudah diatur. Ini ada apartnya, bejana tekan, pesawat tenaga produksi, kemudian harus ada sio-sionya ya. Kemudian pemeriksaan, nah ini beberapa peraturan perundang-undangan di kami. Nah ini contohnya adalah sistem pengamanan kebakaran, apar otomatis, kemudian sprinkler. Ini contoh yang paling sederhana ya. Hidran pompa, kemudian penanggulangan kebakaran. Ada yang perusahaan menggunakan rescue. Ini kita jelaskan ya, penanganan kebakaran dengan evakuasi prioritas. Memang setiap perusahaan harus ada prosedur untuk evakuasi. Di gedung ini seharusnya juga ditunjukkan bagaimana prosedur evakuasinya. Kalau kita mengadakan pertemuan seperti ini, harusnya pertama harus ada safety induction-nya. Ini yang masukan bagi Nima ya, itu barangkali nantinya harus ada safety induction. Jadi kalau terjadi apa-apa harus melalui pintu yang mana, menujunya kemana. Ini harus ada area jalur evakuasi
evakuasi, daerah tujuan evakuasi, dan harus ada assembly point-nya. Sarana jalan keluar ini memang harus ada ininya ya. Kemudian prosedur-prosedur terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, biasanya ada prosedur bila menemukan api atau asap apa yang harus dilakukan, prosedur pemakaian apar, dan mungkin dengan adanya kode-kode. Kalau ini yang ada di perusahaan kita contohkan, ada kode red itu menunjukkan kebakaran, kode apa itu menunjukkan bencana alam. Nah ini risiko selamatkan orang yang dekat api, kemudian alarm, tekan alarm atau bunyi UGD yang cepat-cepat ini saya jadi confine. Ini adalah batasi penjalanan api dengan menutup pintu jendela, kemudian padamkan api dengan apa, kemudian cara penggunaan apa, mungkin dengan supaya kode raise pas itu adalah supaya mudah mengingat. Apa kalau pas kita lagi dalam keadaan darurat, kemudian supaya kita gampang mengingatnya, kita buat singkatan sehingga apa yang harus kita lakukan itu akan ingat. Kemudian kalau membuka aparnya itu dengan singkatan pas, pin pengaman dicabut, arahkan spray nozzle-nya, kemudian semprotkan dengan cara menekan handle, kemudian sambungkan ke sisi-sisi api. Ini ya, harus ada pelatihan seperti ini. Kalau umpamanya pengisian, kemudian daripada isinya itu kadaluarsa, itu isinya bisa dipakai untuk latihan bagi mungkin sekarang K3 tidak hanya di perusahaan, di tingkat akademisi pun harus dilakukan ini. Kemudian prosedur bila terjadi kode red itu apa? Stop pekerjaan, siapkan. Kalau ini yang terjadi kemarin kita lakukan di rumah sakit, rekam medik dan peralatan penting lainnya yang akan dievakuasi. Setelah terdengar instruksi, lakukan evakuasi sesuai dengan petunjuk. Kemudian pelatihan penanggulangan kebakaran, pelatihan pemakaian simulasi ini ya, baik kepada pekerja laki-laki maupun kepada pekerja wanita, sehingga kadang wanita tidak hanya kalau terjadi apa-apa harus cuman hanya teriak saja gitu ya. Nah ini karakteristik kegiatan di proyek konstruksi. Pekerjaannya itu kan biasanya levelnya berbagai macam latar belakang, sehingga risiko pekerjaan kecelakaan kerja di sektor konstruksi sangat tinggi, dan mereka kadang berani tidak pakai safety belt, tidak memakai sepatu ini, tapi dia seperti layaknya Spiderman, dia dengan seenaknya untuk naik-naik di ini ya. Saya kira itu gambarannya, dan lagi bahwa tadi kita jelaskan kecelakaan kerja jangan dianggap suatu takdir, dan jangan menganggap terjadi kejadian dulu baru kita proaktif. Jadi kita lebih baiknya adalah melakukan pencegahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dengan diburu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan sangat meriah pada Ibu Musfarida. Baik, sebelumnya selamat datang pada Bapak Edi Purnomo, Sekjur jurusan mesin. Dan sebelumnya sebelum kita next session lagi pertanyaan, mungkin sedikit jargon ya buat dari Ibu Mesin ya. Tahu jargonnya Ibu Mesin 2014? Yang tahu bisa ngasih inisiatif pada orang lain gitu. Oke, ketika saya ujikan Ibu Mesin 2014, jawabannya? Jawabnya? Perubahan nyata untuk
jawaban Anda untuk mesin Jaya, Jaya dan Jaya. Bisa ya? Yang teman-teman pengurus bisa menyuarakan di belakang, ya kan? Oke, 5 mesin 2014. Tepuk tangan buat 5 mesin. Baik, ketika kita sudah mendengar apa namanya terkait dengan K3 dari Bu Nus Ralida, itu sangat banyak sekali kamu sebenarnya. Hampir kita tidak bisa membayangkan ketika K3 seperti itu, ya kan? Jadi mungkin sebelumnya kita akan apa namanya yang tadi saya utarakan, K3 tidak hanya lantas pada hal kita selamat saja, ya kan? Yang penting nyawa saya selamat. Terkait dengan saya punya penyakit apa terserah, ya. Mungkin kita saya ada seperti itu, tapi tidak hanya itu saja. Terkait dengan apa namanya gajinya berapa, pokoknya berapa. Kira-kira apa namanya jika teman-teman ingin mendapatkan uang cuma 2 juta mau 2 juta ataupun 80 kali upah kerja, ya mau, ya kan? Tapi harus nyawa, ya. Harus cacat dulu, ya kan? Kira-kira seperti itu. Itu sangat luar biasa ketika gaji kita 5 juta, ya kan? Mau 400 juta mau, tapi kita tidak punya tangan, kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat penting ketika apa namanya kecelakaan ini tidak hanya takdir saja. Takdir bisa kita rubah gampang saja dengan cara usaha-usaha kita seperti itu. Oke, mungkin next session kita adalah tanya jawab. Teman-teman sudah bergerisah, ya kan? Saya ingin tanya dulu, kira-kira seperti itu. Ya kan? Mungkin saya akan buka sesi pertama 3 pertanyaan dulu. 1, 2, dan 3. 1 dari Mas